Seputaran PT Wings. PT Wings Surya merupakan perusahaan penghasil produk-produk rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan diri yang bermarkas di Surabaya, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 21 Desember 1948 dengan nama FA Wings. Pada tahun 1991, ia berganti nama menjadi Wings Surya. Pada tahun 1981, pabrik ketiga PT Cipta Segar Harum kemudian berganti nama menjadi PT Lion Indo Jaya sejak tahun 1990 dan kembali berganti nama menjadi PT Lion Wings sejak tahun 2004, dibangun di Jakarta bersama-sama dengan Lion Corporation Jepang untuk memproduksi merek seperti Emron, Pejuan, Ciptaden, dan Mama. Kelompok produk PT Wings Surya yaitu 1. Wings Care, 2. Lion Wings, 3. Wings Food, 4. Kalbe Wings, 5. Glico Wings. Yang pertama, Wings Care ada sejenis deterjen, pewangi pakaian, sabun, pembersih lantai, dan juga lain-lain. Pada Lion Wings terdapat sampo, odol, dan lain-lain. Pada Wings Food terdapat minuman kemasan seperti teh Javana dan lain-lain, kopi, kecap, mie sedap, dan lain-lain. Kalbe Wings seperti ciki, potabi, japota, dan juga lain-lain. Pada Glico Wings yaitu macam-macam jenis es krim seperti waku-waku, jekon, haku, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk membangun citra brand mereka. Nah, untuk PT Wings sendiri itu terutama dalam bidang deterjen mereka ataupun lini deterjen mereka yaitu Soklin, mereka itu menetapkan positioning sebagai challenger yang dimana pada saat peluncuran Soklin ini mereka itu berani mendobrak pasar mereka, pasar deterjen yang dulunya itu sempat dipegang oleh Unilever. Nah, mereka itu menawarkan sesuatu yang berbeda dan unik yang dimana si Soklin ini menawarkan pakaian yang tetap bersih, wangi, dan warnanya tetap cerah pada saat dilakukan pencucian menggunakan produk mereka. Di lain sisi mereka juga punya tagline bersih sempurna yang dimana beranggapan bahwa bersih sempurna ini pada saat kita konsumen memakai produknya mereka pada saat pencucian, maka hasil yang akan kita peroleh dari menggunakan produk mereka itu pakaian kita tetap bisa cerah, kemudian bisa bersih, kemudian bisa cerah, wangi juga. Dan hal ini membuat PT Wings Group bisa menang dari kompetitor mereka karena sesuatu yang berbeda yang biasanya hanya deterjen itu mungkin dipakai untuk membersihkan produk aja, tapi si Wings Group ini menambahkan pakaiannya bisa bersih, wangi, dan tetap warna pada pakaian tetap cerah. Oke, selanjutnya ada repositioning produk. Repositioning adalah suatu aktivitas mengevaluasi dan mengubah makna atau positioning suatu merek atau produk di benak konsumen. Artinya, strategi ini mencoba mengganti posisi yang sebelumnya tidak mengena di mata konsumen menjadi cocok atau sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Tujuan dari strategi ini adalah untuk melanjutkan kelangsungan hidup produk dan tidak mengoreksi kesalahan penentuan posisi sebelumnya. Selanjutnya, ada contoh penerapan repositioning di PT Wings, yakni adalah positioning PT Wings saat ini yang sangat kuat di benak konsumen sebagai merek pembersih rumah seperti sabun deterjen, sabun cuci piring, sabun lantai, dan sabun mandi. Lalu Wings melakukan repositioning produknya menjadi produk-produk makanan dan minuman seperti mie sedap, Top Cafe, Floridina, dan teh Javana seperti pada gambar berikut. Hal ini bertujuan untuk memperluas makna brand Wings di benak konsumen. Lalu selanjutnya di sini
ada alasan mengapa perusahaan perlu melakukan repositioning. Yang pertama itu reaksi atas posisi baru pesaing. Rasanya pasti nggak enak ya jika merek kita terus diserang oleh pesaing. Kalau kita tetap diam diri terhadap pergerakan pesaing, mungkin kita dikesankan tidak mampu atau kalah bersaing. Nah, repositioning dilakukan saat positioning kita menjadi tidak unik dan tidak menunjukkan kenapa sih konsumen harus memilih merek kita dibandingkan merek pesaing. Lalu yang kedua itu ada menggapai pasar baru. Nah, sebuah merek seringkali telah memiliki pasar yang bagus, tetapi pasar yang bagus tersebut justru sering memancing masuknya pesaing-pesaing baru yang ramai-ramai menyerang pemain yang sudah ada. Jika ingin menyasar segmen baru, apakah selalu harus menggunakan repositioning? Pertimbangannya sederhana, setiap segmen tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Jika Anda tetap menggunakan positioning lama untuk menyasar segmen baru, apakah cocok? Dapat dikatakan sih tidak. Untuk itu, jika berniat untuk masuk ke pasar baru, maka harus dilakukan repositioning. Yang ketiga itu menangkap tren baru. Pasar tidak ada yang statis, selalu ada tren-tren baru yang muncul. Perkembangan ini tentu merubah preferensi dari perilaku konsumen. Hal ini tentu saja sering memaksa kita memikirkan kembali positioning merek kita saat ini. Analisa dengan baik, apakah tren tersebut bertahan lama? Dan yang paling penting adalah apakah tren tersebut akan merubah perilaku konsumen terhadap keputusan pembeliannya? Jika ya, maka kita harus melakukan repositioning. Lalu yang keempat, mengubah value offering. Repositioning bisa dilakukan bila sebuah merek mencoba menawarkan value yang berbeda. Value di sini menunjukkan perbandingan antara apa yang didapatkan konsumen atau total get dengan apa yang diberikan konsumen atau total gift. Dengan perubahan value yang ditawarkan ke konsumen, tentu sebuah merek mau tidak mau harus melakukan repositioning. Karena yang ditawarkan sudah berbeda. Kalau masih tetap mempertahankan positioning yang lama, maka tidak akan menunjang perubahan value yang akan ditawarkan kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada strategi produk baru. Strategi produk yang digunakan untuk produk Wings ini ada dua, yaitu individual brand dan brand extension. Individual brand adalah memberi merek berbeda pada produk baru. Misalkan Wings mengeluarkan produk deterjen Soklin. Kemudian Wings ini juga mengeluarkan produk Daya yang produknya itu sama-sama deterjen namun berbeda merek saja. Yang kedua itu ada brand extension. Brand extension adalah perluasan produk yang menggunakan nama merek yang sudah dikenal oleh konsumen untuk meluncurkan produk baru atau produk modifikasi pada kategori produk tersebut. Contohnya itu seperti Soklin yang awal mulanya hanya produk deterjen saja, kemudian dimodifikasi menjadi seperti Soklin lantai dan Soklin pewangi. Kunci utama yang dipegang perusahaan untuk dapat berkembang di tengah situasi pandemi adalah dengan melakukan berbagai adaptasi. Wings sendiri telah mengaplikasikan hal tersebut lewat inovasi-inovasi yang dilakukan. Salah satunya itu dengan merilis berbagai produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan Wings adalah meluncurkan berbagai produk healthy care dengan harga terjangkau untuk menjaga kebersihan sekaligus memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat Indonesia lewat produk Nuvo Hand Sanitizer Spray. Yang kedua ada masker Wings Care Protector, dan yang ketiga ada desinfektan spray WIS 24. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diversifikasi. Diversifikasi bisnis adalah keanekaragaman jenis usaha, baik yang saling berkaitan, relate bisnis, maupun yang tidak saling berkaitan, unrelated business. Hal ini dikemukakan oleh Betis and Manhattan 1985. Sedangkan Maud Cutler tahun 2002 menyatakan bahwa strategi diversifikasi adalah strategi pertumbuhan perusahaan di mana perusahaan melakukan ekspansi operasinya dengan memasuki industri yang berbeda-beda.
PT Wings mulanya hanya usaha kecil berskala home industry yang hanya memproduksi sabun cuci deterjen colek atau krim deterjen. Mereknya ialah Wings yang hingga sekarang masih diabadikan sebagai corporate brand PT Wings. Kedua pendiri PT Wings melakukan pekerjaan mulai dari produksi, logistik, hingga pemasarannya. Keduanya terjun langsung menjual sabun colek tersebut secara door to door. Nah, sejak tahun 1971, sebenarnya Wings telah mengembangkan diri dengan membangun beberapa perusahaan sabun dan deterjen. Namun, hingga akhir tahun 1980-an, namanya tetap belum banyak dikenal. Titik balik terjadi ketika Eva Wings berganti baju menjadi PT Wings Surya. Dan seiring dengan perubahan itu, Wings pun masuk ke level tinggi dalam mengembangkan bisnisnya dan merambah ke berbagai sektor bisnis. Dengan adanya kerjasama bersama investor, maka PT Wings mulai melakukan diversifikasi dengan mengembangkan banyak produk dan perawatan, memperluas lini produk untuk berbagai rumah tangga dan produk pribadi. Dalam perkembangannya, perusahaan ini mulai memperluas lini produk seperti minuman dan makanan. Kemudian Wings mengembangkan sayap usahanya bahkan ke sektor lain seperti bahan bangunan, dengan tetap berpijak pada filosofi to produce quality and affordability at the convenience of our customer. Di bidang finance, PT Wings mendirikan bank ekonomi. PT Wings juga mendirikan perusahaan sekuritas yakni Eko Capital. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Wings mencoba berekspansi dengan mengekspor produk ke beberapa negara di dunia, dari Nigeria sampai Filipina. Meski bermain di sektor bisnis, jantung grup Wings adalah industri sabun yang merupakan bisnis fast-moving customer yang selama ini menjadi core bisnisnya. Keberhasilan Wings ini didukung oleh berbagai aspek, di antaranya karyawan yang berdedikasi tinggi untuk menghasilkan produk berkualitas dan kompetitif bagi pelanggan. Demikian sedikit penjelasan mengenai diversifikasi dari PT Wings dari saya. Terima kasih.